kembali lagi di Transport episode yang ke-9, Utilizing ChatGPT for Problem Solving and Creative Thinking in Logistics. Nah, dengan tools-tools seperti ChatGPT itu dia bisa bantu kita untuk memahami dokumen. Banyak yang worry nanti pekerjaannya akan tergantikan kalau berlebihan ya. Jadi kita terbebas dari manual. Dia akan berdampak sangat positif ya Pak, di dunia logistik maupun di bidang lain pun juga gitu. Oke, halo Sobat Mostrans, kembali lagi di Transport episode yang ke-9. Dengan tema hari ini, Utilizing ChatGPT for Problem Solving and Creative Thinking in Logistics. Bersama saya host Virginia Ivanka, dan juga hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Pak Risman Adnan ya Pak. Selamat sore Virgi. Sore Pak. Nah mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Boleh. Oke, di dunia logistik ini Pak, dengan adanya ChatGPT yang sedang berkembang pesat gitu ya, bagaimana sih menurut Bapak pandangan dunia logistik terhadap penggunaan ChatGPT? Oke, pertama mungkin pertanyaan yang sama dikasih ke ChatGPT dia akan menjawab lebih baik dari saya. Logistik itu kan mengenai bagaimana kita manage, coordinate items atau goods atau services atau informasi dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Kalau soal logistik yang kita bahas di Mostrans biasanya kan masalah goods atau items ya, products. Baik itu di Indonesia maupun global, setiap negara pasti punya regulasi. Banyak sekali dokumen-dokumen yang harus dipahami, yang harus diisi, baik untuk ekspor, import, baik untuk internal transportation, moving goods dari satu tempat ke tempat lain, apalagi di bidang kesehatan. Betul. Banyak sekali regulasi-regulasi yang harus dipenuhi. Kemampuan kita untuk mengikuti topik-topik atau regulasi tersebut terbatas. Nah, dengan tools-tools seperti ChatGPT itu dia bisa bantu kita untuk memahami dokumen, membuat dokumen, melakukan otomasi. Misalnya ada dokumen, kita baca isi dari dokumen itu misalnya PDF. Setelah itu dari isinya kita bisa melakukan automated action. Misalnya lakukan sesuatu di website atau di web application. Hal-hal itu possible saat ini. Dan unfortunately masih banyak orang yang mungkin belum tahu capability dari generative AI seperti ChatGPT atau Gemini atau Llama atau Cloud. Banyak ya model-model yang sekarang lagi dirilis ke market. Betul, oke. Terima kasih Pak. Nah, terus kemudian Pak, penggunaan ChatGPT tersebut apakah akan memberikan dampak yang positif Pak terhadap dunia logistik menurut Bapak? Saya rasa it's a golden time saat ini untuk kita membebaskan diri dari kerjaan-kerjaan yang sifatnya labor dan repetitif. Manual ya Pak ya? Manual. Misalnya kalau di pekerjaan Virginia jadi software engineer di Mostrans kan? Ya. Berapa lama waktu kita untuk bikin code documentation? Cukup lama sih Pak kalau harus manual pelan-pelan disesuaikan. Untuk milih kata, bikin overview, bikin summary, bikin konten isinya ya. Di bidang logistik misalnya, berapa banyak waktu kita harus spend misalnya untuk benchmarking layanan-layanan logistik, misalnya apa itu 3PL, apa itu 4PL, apa itu 5PL, siapa aja pemainnya di situ, apa yang mereka offer. Oke. Nah, ChatGPT ini mungkin Virgi bisa bayangkan seperti perpustakaan terbesar di dunia. Oke. Datanya itu dia crawl dari internet. Seperti search engine, dia crawl data dari internet. Semua yang public information dia crawl. Selain itu dia juga belajar dari buku. Tentu saja yang sudah diberikan hak aksesnya untuk di-train sebagai datanya ChatGPT. Selain itu papers, selain itu quotes ya.
Jadi di bidang logistik, semua pekerjaan yang selama ini membuat kita burn out, menulis dokumen, merapikan dokumentasi untuk regulasi yang tadinya manual, sekarang ini bisa kita lakukan secara automated selama kita punya contohnya bagaimana itu harus dilakukan. Ya. Nanti ChatGPT-nya itu bisa kita program untuk melakukan itu buat kita. Banyak yang worry nanti pekerjaannya akan tergantikan, sebenarnya terlalu berlebihan ya. Jadi sebenarnya bukan tergantikan, kita justru akan masuk ke era di mana pekerjaan labor dan repetitif, baik itu menulis dokumen atau menulis codes, kita terbebas dari manual, bebas dari menghafal, which is itu sangat tidak menyenangkan bahwa pengetahuan kita build dari cara menghafal gitu ya. Ya. So it's a golden time untuk kita doing more dengan less resources. Oke, berarti mungkin kalau boleh saya simpulkan, ChatGPT ini tentu saja akan berdampak sangat positif ya Pak, di dunia logistik maupun di bidang lain pun juga gitu ya. Semua bidang. Semua bidang. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum pernah coba bisa coba nih ChatGPT. Dia bentuknya kayak chat, kita nggak perlu cari. Kalau dulu kan kita ngetik terus kita cari jurnal, cari dari link lain. Nah, kalau dari ChatGPT semua jawaban langsung tergenerate sama dia gitu ya Pak ya. Ya, Sangat baik memudahkan. itu code ataupun kita kasih dokumen suruh dia understand dokumen, summarizing, Ya. atau kasih dokumen contoh suruh dia tulis yang baru, yang lebih bagus. Jadi dokumen, codes ya bisa bikin banyak hal. Dan yang perlu kita tahu adalah apa yang dia bisa, apa yang dia nggak bisa. Oh, Ya. oke. Jadi kalau bayangkan satu buku, biasanya dulu kalau Virgi sekolah itu ada buku textbook ya. Di belakangnya kan ada indeks. Ya. Indeks itu isinya di halaman berapa ada kata apa. Mhm. Ya, misalnya ada kata ini ada di halaman ini gitu. So kalau kita sebut search engine kayak Google Search Engine atau Bing Search Engine, itu adalah index of the word. Oke. Ya. Nah, ChatGPT ini sebenarnya assuming dia punya data yang sama dari crawler dari search engine, ditambah buku, ditambah source code, ditambah image, ditambah video, ya. Ya. Bayangkan data itu semua ditrain jadi satu model neural network AI. Dan model ini kalau saya kasih kalimat tidak lengkap, dia bisa melengkapi. Ya. Model ini juga dilatih supaya kalau saya kasih question ini, dia belajar dari data setnya dia tadi untuk menjawab dengan the most probable answer. Ya. Artinya dia pakai engine probability dan statistik untuk make sure jawabannya itu the most probable answer dari pertanyaannya terhadap data setnya. Ya. Tapi karena dia generative model, misalnya saya kasih pertanyaan yang sama, dia bisa come up dengan jawaban berbeda, kecuali pertanyaannya memang sangat presisi. Oke. Ya, banyak orang tidak terlatih untuk melakukan atau membuat pertanyaan atau prompts tersebut, sehingga jawabannya terlalu lebar. Ya. Di prompt engineering, bagaimana menggunakan ChatGPT itu sekarang skill yang dibutuhkan di semua bidang. Baik kita bekerja sebagai software engineer seperti kita di Mostrans ya, atau AI engineer itu sendiri, atau misalnya administrasi, atau sekretaris misalnya, atau finance, marketing, sales, semua heavy dengan digital dokumen. Okay? Nah kalau bisa prompt engineering, kerjaan kita lebih mudah sekarang. Iya betul, Mas. Dari itu mungkin orang juga nggak akan tergantikan ya Pak ya, karena yang perempuan tetap kita gitu ya Pak. Betul, tapi mungkin lebih tepatnya gini ya, bahwa pekerjaan kita nggak akan tergantikan oleh AI, tapi akan digantikan oleh orang yang bisa melakukan prompt engineering untuk pekerjaan kita. Ya. Ya, misalnya software engineer bisa prompt, dia akan cepat sekali nulis code. Oke? Bahkan mungkin administrasi ya, dia kalau bisa bikin prompt, bisa bikin dokumentasi dan lain-lain, dia akan mengalahkan orang yang tidak bisa prompt engineering. Jadi banyak yang bilang saat ini bahwa the most important skill di any role itu saat ini adalah prompt engineering.
Bahkan Virgi bisa cek semua pertanyaan atau diskusi di podcast ini. Coba tanya sama dia, mungkin dia jawab lebih baik dari saya. Ya, oke. Kita lanjut ya Pak ke pertanyaan Ya, selanjutnya. Apakah penggunaan ChatGPT dapat berguna untuk menyelesaikan masalah di bidang logistik? Ini yang sudah kita bahas dari tadi mungkin ya, ya. ya. So, masalah di logistik itu banyak menyangkut understanding dokumen, Mhm. create dokumen, automate task, ya, disiplin di operation, ya. Dengan automation dan dibantu dengan generative AI kayak ChatGPT, misalnya ada dokumen masuk, dia tahu bahwa itu invoice, oke? Ya. Dia tahu invoice dari siapa, ditujukan ke divisi mana, nilainya apa, ya. Kalau dia understand dokumen, kita bisa tambahin dengan RPA untuk dia masuk ke aplikasi kita di Mostrans. Hmm. Dia lakukan prosesnya, ya. Yang tadinya kalau kita dapat invoice kita harus baca, kita harus masukin ke sistem, validate lagi, proses itu bisa kita automate. Tentu saja tetap dibutuhkan human in loop untuk validasi terakhir, ya. Ya. Misalnya ada kesalahan karena bisa jadi dia ada kesalahan baca PDF dokumen misalnya. Ya, presisinya nggak 100% gitu ya. Tapi makin ke sini saya lihat proses automation by generative AI itu punya use case yang besar sekali di logistik, ya. Bagaimana dia memahami dokumen, ya. Kalaupun misalnya mereka masih pakai dokumen fisik, ya bisa digitalize, ya, masukin ke portal, dari portal AI-nya jalan untuk melakukan apa yang harus dilakukan terhadap dokumen tersebut, ya, supaya kita nggak lupa dia kirim notifikasi, supaya kita bisa berkoordinasi antar divisi, dia membuat satu kayak workflow yang dia ikutin sesuai dengan SOP. Hal-hal seperti itu yang selama ini kita struggle to do, ya. Tapi dengan adanya automation powered by AI ini di logistik, saya rasa pekerjaan kita akan lebih baik, lebih tidak burn out, ya. Kita bisa lebih fokus ke hal-hal problem solving yang lebih besar. Oke, berarti kalau tadi kan Pak mengenai problem-problem yang bisa diselesaikan oleh ChatGPT. Mhm. Selanjutnya bisa nggak sih Pak ChatGPT ini mempengaruhi pola pikir kreatif kita nih di bidang Hmm. logistik ini? So, mungkin kita harus define dulu apa itu kreativitas, ya. Kalau Virgi dapat kata kreatif itu apa maksudnya? Hal yang mungkin belum banyak orang melakukan, hal yang baru, Mhm. kreatif. Oke, so mungkin definisi kreativitas itu kan kita punya banyak ide sebelumnya, Mhm. ya, previous ideas, tapi dengan kita melihat connectivity antara pola dalam ide-ide tersebut, dengan kita melihat esensi dari ide-ide yang sudah ada sebelumnya, kita bisa generate new idea. Mhm. Jadi kata generation di situ itu yang membuat suatu esensi dari kreativitas. Misalnya pelukis, ya kan? Dia bisa lihat pola-pola yang ada di alam dan lain-lain, tapi dia generate satu ide baru bahwa dia punya style sendiri, Ya. ya. So, kreativitas di bidang logistik, mungkin kalau kita lihat bidang logistik ini kan luas sekali, ya. Tadi saya define logistik itu sebagai bagaimana kita memanage dan mengkoordinate goods dari satu tempat ke tempat lain, tergantung demand-nya, tergantung produksinya tergantung supply chain dan lain-lain. Ini kompleks proses, ya. Ya. So, assuming kita mau menggunakan AI atau generative AI untuk creativity di logistik, yang pertama kita lihat bahwa nggak mungkin kita lakukan logistik itu sendirian, Oke. ya. Banyak sekali pemain logistik, mulai dari yang penyedia gudang, ya, freight forwarding, transportation, ya, supply yang mengurusi supply, ya, sampai ke retail, sampai ke consumer dan lain-lain. Ini ekosistem yang besar sekali. Tapi kalau kita lihat pemainnya di dalam, oke, biasanya ide bisnisnya atau bisnis modelnya itu
copycat. Hmm. Yang satu bikin ini, yang lain bikin ini tambahin apps. Ya kan? Ya. Sebenarnya iterasinya nggak terlalu besar kreativitas idenya ya. Tapi assuming kita bisa punya data dari semua pemain logistik dalam satu negara dan kita bisa lakukan comparison apa yang dia offer, apa competitive benefitnya, apa strength-nya, apa weakness-nya. Dan dari data-data tersebut kita minta dianalisis, dilakukan analisis oleh ChatGPT dan minta dia coba generate satu ide baru untuk membuat ekosistem logistik ini lebih cepat bertumbuh dengan bersama-sama. Kira-kira bisnis idenya apa? Kalau tugas itu saya kasih ke Virgi, mungkin teks cukup lama Virgi untuk come up dengan ide itu. Lama Pak. Lama ya? Sebulan? Mungkin lebih. Lebih? Oke, itu bisa jadi tesis master degree di universitas. Oke, dengan problem statement yang sama. Tapi kalau kita punya data-data pemainnya dan minta ChatGPT crawl website-nya, make competitive analysis, propose new business idea based on that based on existing players dari data yang ada. Dia bisa lakukan itu dalam ukuran menit. Ini nggak pernah kejadian sebelumnya. Powerful banget ya Pak. Sangat powerful. Karena kemampuan generatifnya melihat pola yang ada dari existing dan mengenerate ide baru dari pola ini itu udah melampaui kemampuan manusia. Kemampuan manusia untuk membaca misalnya. Berapa banyak sih bacaan yang kita bisa baca per hari? Terbatas ya. Terbatas sekali. Ya. Seminggu sangat terbatas. Sebulan sangat terbatas. Bayangkan semua buku ada di ChatGPT. Bayangkan semua papers ada di ChatGPT dari multidisiplin. Ya. Artinya dia punya ide-ide existing idenya banyak dan dia bisa punya probability untuk generate new idea lebih besar dibanding kita. Karena orang kreatif itu bukan sebenarnya orang yang dapat wangsit. Orang kreatif itu sebenarnya dia punya banyak existing idea, dia bisa connecting the dots, connecting the idea, generating new idea gitu. Oke? Ya. ChatGPT sangat-sangat kreatif. Dan saya rasa orang-orang yang skillnya di prompt engineering itu dalam, dia bisa jadi sangat kreatif karena dia powered by ChatGPT yang kayak library terbesar di dunia tadi. Berarti balik lagi harus orangnya bisa prompts dulu nih awalnya dan dia Betul. yang harus mengkerucutkan kira-kira kreatif di bidang apa sih yang mau dikembangkan gitu ya sehingga data-data yang dia kumpulkan mengerucut ke sana kemudian diberikan ke ChatGPT yang nantinya akan mungkin bisa mengembangkan itu gitu ya Oke. Pak. Coba bikin kreativitas ide kreatif sederhana lah ya. Misalnya Virgi bilang bilang ke ChatGPT nanti, bisa lakukan sekarang ya. Buka ChatGPT terus bilang gini, buat satu puisi yang artinya berasal dari satu persamaan matematik yang terkenal di dalam bidang logistik. Coba. Ya. Coba. Saya pengen lihat hasilnya. Buka ChatGPT ya. Terus kasih dia prompt, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Oke, wait. Mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa India Pak? Enggak. Bahasa Inggris, oke. Saya bisanya Thailand. Gak bercanda. Tadi apa Pak? Mau di prompt sama Oke, coba prompt. Bahasanya Inggris aja ya. Oke. Make a poem. Okay. That originally from famous formula in logistic, but make it more artistic. Oke. So idenya kan belum ada orang bikin puisi logistik misalnya kan? Oke. Nggak ada di datasetnya. Coba lihat apa yang dia tulis di situ dan coba kamu bacakan ke pemirsa.
Wah, cukup panjang ya, Pak. Satu kalimat aja mungkin. In the dance of roads beneath the sky, Road is a logistic word in monstrans ya. Next. where miles stretch long and time slips by, a journey. More miles, more money spent. Yeah, Next. a journey starts with whispered dreams through winding paths and flowing streams. Flowing streams. Satu regular formula di logistic business bahwa itu harus flowing in minimal flow, minimal cost of flow. The cost of moving forward fast is more than gold or silver cash. Wow, yap. It's measured in the Pas nggak? moments lost. Pasti, Pak. Virgi kan bikin aplikasi logistik ya, Ya, make sense nggak? make sense sih, Pak. Bagaimana dia bisa come up dengan ide kreatif itu? Dengan dataset yang dia punya yang besar itu ya, Pak, berarti. Hebat banget sih. Saya aja nggak kepikiran. Banyak yang Virgi belum kepikiran bahwa kemampuannya bisa seperti itu. Misalnya saya tanya, normal human being, ya, berapa angka di digit ke-9 dari bilangan pi? Bilangan pi ingat nggak? 3,14 biasanya orang ingat. 22 bagi 7 ya. Ya. Seingat kita kan cuman sampai 3 digit. Iya, Kalau saya bilang digit ke-9, saya nggak ingat tuh. nggak ingat. Coba tanya. Berapa angka yang ada di digit ke-9 bilangan pi? Sembilan. Apakah dia menghafal? No? No. So, kemampuan intelligence itu sebenarnya bagaimana kita menebak the next word. Misalnya saya berdiskusi sama Virgi. Kemampuan intelligence Virgi didefine dari Virgi bisa menebak kata berikutnya yang akan saya katakan itu apa. Susah tuh, Pak. Kayak cenayang ya. Susah kan kayak ya kan? Ya. Tapi kalau kamu mengerti konteks yang saya bahas, kamu bisa menebak apa kata berikutnya. Nah, itu kemampuan dasar ChatGPT dengan semua data yang ada. Kalau saya kasih dia satu kalimat, dia bisa nebak yang berikutnya, kata berikutnya. Atau dia bisa nebak kata yang hilang di tengah. Atau dia bisa nebak kata yang hilang di belakang. Oke? Sama dia punya kemampuan supaya kalau ada pertanyaan, dia bisa punya seperti fungsi untuk memberikan jawaban yang paling mungkin tadi saya bilang. The most probable answer dari data yang dia punya. Oke? Nah, karena dia punya kemampuan menebak nextnya, itu tadi dia bikin puisi. Ya. Oke, berarti ChatGPT ini sangat powerful ya, Pak ya. Ya. Nah, kalau seperti itu apa sih, Pak, kendala yang bisa aja muncul nih ketika menggunakan ChatGPT sebagai sarana penyelesaian masalah dan juga cara berpikir kreatif tadi di bidang logistik? Oke, so jadi ChatGPT itu nggak bisa, mungkin bukan bisa semua. Ada yang dia bisa, ada yang enggak. Ya, saya tadi mention kemampuan utamanya adalah menebak missing words, baik itu di depan, di tengah ataupun di belakang. Dia akan ngasih the most probable words. Oke, apa yang dia nggak bisa? Itu pertanyaannya mungkin ya. Yap. Jadi apa yang dia capable of, apa yang dia incapable of. Oke? So, di saat data yang dia punya tidak cukup pola statistiknya untuk menjawab dengan precise, dia cenderung halusinasi. Oke? Oke. Tapi ini juga terjadi di manusia. Ya nggak? Kalau dia tidak punya cukup knowledge untuk memecahkan satu problem, dia akan cenderung bias, halusinatif, dan juga toksik bahkan. Ya kan? Jadi penting sekali buat kita sadar bahwa dia ini lagi bagus hasil generationnya, atau dia lagi bias, atau dia lagi toksik, atau dia lagi halusinasi.
Oke. Nah, untuk kita bisa paham itu, kita harus punya common sense-nya kan. Ya kan? Ya. Orang yang nggak punya common sense, dia akan terima aja semuanya. Bahwa dia bilang, dia capable of everything. Oke? Misalnya dia ada satu topik, misalnya contoh mungkin tentang routing optimization di logistik ya. Hmm. Ada banyak algoritma di routing optimization yang Virgi pernah explore misalnya. Misalnya ada yang genetic base, ada yang graph base algorithm, ada yang rule base ya, macam-macam. Mungkin kalau saya bleberin, saya minta ke ChatGPT tanya ada berapa banyak routing optimization algorithm yang possible to implement untuk kasus logistik. Dia mungkin keluarin 20-an atau 30-an. Tapi kalau kamu tanya lagi, give me more. Give me more. Berkali-kali selama 10 kali. Dia akan halusinatif. Karena dia generative engine. Dia berusaha mengenerate. Tapi dalam topik routing optimization mungkin nggak lebih dari top 100 algoritma. Ya. Nah, kalau kita nggak punya common sense seperti itu, kita akan menerima semua jawabannya sebagai ground truth. Kita nggak bisa assess dia lagi halusinasi, bias, atau toxic. Oke? So, kita harus menggunakan ini dengan bijak, tahu kapan dia lagi halusinatif. Biasanya kita kalau punya common sense-nya, kita akan ngerti baik dia generate code atau dokumen gitu ya. Kita sadar bahwa sebenarnya dia ini lagi halusinasi atau dia ini lagi bias ya. Tapi kalau kita punya common sense-nya, kita juga sadar oh dia benar, memang ini. Bahkan kita bisa minta lagi, coba revisi kata-katanya dikit, ada yang missing, dia revisi lagi. Ya. Oke? Jadi kasih prompt lagi untuk merevisi jawaban sebelumnya sehingga jawabannya itu sesuai dengan common sense-nya kita. Ya. Dan ya, dia tidak perfect, tapi somehow useful. Oke, berarti mungkin kendalanya itu ya Pak. Tadi itu lebih ke manusianya harus punya common sense ketika menggunakan ChatGPT. Dia ingin mempunyai jawaban lebih misalnya dari ChatGPT, sedangkan ChatGPT terbatas Ya, datanya. Di saat data tersebut sudah habis, bisa saja ChatGPT karena dia generator, Ya. dia akan terus mengenerate jawaban yang mungkin bukan jawabannya. Betul. Gitu. Betul. Saya rasa tim engineer di OpenAI lagi berusaha untuk membuat engine GPT-nya itu tidak halusinatif. Jadi kalau dia nggak tahu, dia bilang I'm not sure, atau dia bilang my knowledge is limited, instead of dia keep generating. Oke? So itu bisa Virgi tes manual ya. Misalnya ada satu pertanyaan, coba ulangin pertanyaan yang sama selama 10 kali. Dia akan generate, pasti ada perbedaannya. Oke? Karena ini generative model, ya, probabilistic engine. Dari satu pertanyaan, dia akan deduct menjadi beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan ini dia akan bikin jadi incomplete sentence. Dari situ dia fill incomplete atau missing words-nya dengan the most probable words yang ada di datasetnya. Oke? Coba misalnya tanya ke ChatGPT, jelaskan apa itu Mostrans Kita coba ya. di Indonesia. Kita coba pakai bahasa Indonesia. Mostrans di Indonesia adalah sebuah perusahaan startup di bidang logistik. Terus? Yang fokus pada penghubungan antara shipper dan transporter. Terus? Bener gak? Betul. Next. Perusahaan ini membantu proses pengantaran barang dengan sistem digital yang memudahkan pelacakan status order. Ya. Kemudian Mostrans berperan sebagai perantara antara shipper dan transporter, membantu pengelolaan pengiriman barang dari awal hingga akhir. Dia nggak tahu bahwa Mostrans punya yang lain, misalnya kayak Mostrack atau Mos cross border dan lain-lain, karena datanya belum ada. Iya. Data itu artinya dia udah crawl dari internet, dan selama kita memberikan informasi yang tepat di public site, dia akan terus menjawab dengan benar tentang Mostrans itu apa. Tapi kalau pertanyaan yang sama diulang-ulang, dia akan mengenerate sampai di posisi di mana kadang-kadang dia halusinasi. Oke?
Oke. Kalau yang itu tadi yang pertama benar. Ya, oke. Nah, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Oke. Apakah ada saran nih, Pak, yang bisa disampaikan bagi perusahaan-perusahaan logistik mengenai penggunaan ChatGPT ke depannya? Hmm. Jadi mungkin teman-teman di ekosistem logistik sama halnya dengan di Mostrans ya, pekerjaan kita itu banyak burnout karena banyak sekali proses-proses kecil ya. Banyak sekali dokumen-dokumen yang harus diproses, baik di understand, dilakukan action dari dokumen tersebut, ataupun kita mengenerate dokumen sesuai dengan peraturan, misalnya di cross border, di export import, ataupun di lokal. Saya rasa ini saat yang tepat, bahkan golden time untuk bisa berpikir bahwa itu bisa kita automate. Kita bisa lakukan tanpa harus burn out dengan cara mendesain solusi, dan solusi tersebut harusnya widely available. ChatGPT bukan cuma sekedar tempat bertanya, kayak ada user interface bertanya. Tapi ChatGPT itu ada API-nya, kita bisa program sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita pengen bikin otomasi kalau ada invoice masuk ke dalam satu folder dalam bentuk PDF, proses invoice-nya, lakukan action ini sesuai dengan informasi yang ada di dalam dokumen itu tanpa kita harus melakukan itu manual. Bayangkan kalau kita harus memproses dokumen ribuan dalam satu hari, ya pasti ada yang missing, pasti ada yang burnout. Ini saat yang tepat. Bukan cuma di dokumen processing, tapi banyak hal, misalnya di engineering, di software engineering, membuat software yang dulunya kita berpikir membuat software itu manual, kita mulai harus berpikir bahwa membuat software itu AI yang membuat software buat kita, dengan perintah kita, dengan template dari kita, sehingga pekerjaan kita bisa lebih banyak bukan mengkonstruk software, tapi bagaimana kita bisa merapihkan hasil yang di-generate oleh AI-nya. Oke? So ini kesempatan emas buat semuanya, dan kami dari Mostrans sangat berharap bahwa ekosistem kita bisa terus kita kembangkan, kita tumbuhkan untuk kita berbisnis bersama dalam ekosistem di Indonesia yang besar ini. Oke, mantap banget Pak insight-nya mengenai ChatGPT pada hari ini. Nah, dengan ini mungkin selesai pertanyaan Oh gitu. podcast kita hari ini. Nanti tanya ke ChatGPT aja. Oh, tanya apa tuh Pak? Ya maksudnya jangan, bisa jadi jawaban saya salah. Oh, ya mungkin untuk perusahaan logistik lain bisa coba nih dari hal-hal Betul. kecil ya. Dari hal kecil, coba dari hal kecil, habis itu belajar teknik-teknik prompting, karena teknik prompting itu banyak. Ada yang zero shot prompting, ada yang few shot prompting, ada chain of thought, ada tree of thought, ada graph of thought, ada self consistency graph of thought, dan lain-lain. Itu mungkin kalau dibleberin ada sekitar 50-an Oh, well known prompting techniques ya. Nah, itu yang saya bilang tadi sebagai prompt engineering skill. oke. Nah, mungkin untuk teman-teman juga bisa mulai belajar nih, termasuk saya ya, untuk prompting ke depannya supaya lebih Ya, baik gitu sih. oke. Oke, terima kasih untuk Pak Risman sudah Sama-sama. membagikan ilmunya mengenai ChatGPT. Semoga podcast hari ini bermanfaat untuk Mostrans dan tentunya teman-teman yang di luar juga gitu. Gitu ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe dan Oh like. gitu. Ya. Iya, Subscribe and like channelnya Mostrans. betul. Oke. Ya, dan sampai jumpa Thank di you. episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.